الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد المحمود في السماوات والأرض من المشارق والمغارب وعلى آله وصحبه النجوم الكواكب أما بعد. Yang saya hormati pembina masjid, orang tua kita Bapak Dr. Haji Muhyiddin mata'anallah bituli hayatih. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Muqarrabin Bapak Haji Lukman Hakim mata'anallah bituli hayatih. Segenap pengurus DKM, para asatidah, guru kita Al-Ustaz Haji Ashmawi, Al-Ustaz Ismail Marzuki, Al-Ustaz Jailani, dan para asatidah yang banyak hadir pada siang hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Aqtas. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disebutkan tentang sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat 56 surah Al-Ahzab, surah ke-33, kita sudah tahu ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita ingin tadabbur bahwa ayat ini satu-satunya ayat di Quran dari semua ayat yang ribuan di dalam Quran, di mana ketika Allah memerintahkan sesuatu, Allah memberikan contoh. Cuma ayat itu doang. Satu doang di Quran dari semua ayat yang ada di Quran. Ketika Allah nyuruh, Allah memberikan contoh. Allah nyuruh kita sholat, Allah sholat enggak? Enggak. Masa Allah sholat? Dan yang lainnya. Tapi ketika Allah memerintahkan kita semuanya untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sebelum Allah bilang, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad, Allah, para malaikat nyontoin dulu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, baru ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di Quran ayat yang begini enggak ada, cuman itu doang. Cuman itu doang. Surah Al-Ahzab ayat 56. Perintah salat, puasa, zakat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada bunyi ayatnya, innallaha shoma, enggak ada. Wa aqimus shalah, ada bulan awalnya innallaha shalla, enggak ada. Wa atuz zakah, innallaha zakka, enggak ada. Wa atimul hajja wal umrata lillah, innallaha hajja, enggak ada. Enggak ada, cuma itu dong. Itu menunjukkan betapa mulianya Rasulullah SAW. Yang kedua, kita semuanya umat Islam tahu ada ayat namanya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu lahu ma bis samawati man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayat kursi disebut dalam hadis Sahih Bukhari, riwayat Imam Bukhari, a'dhamu ayatin fil Quran, ayat yang teragung di dalam Quran. Surah Al-Fatihah oleh Rasulullah dalam Sahih Bukhari disebut a'dhamu suratin fil Quran,
Ayat kursi ayat teragung, Fatihah surah teragung. Yang bicara Rasulullah, hadis sahih tertinggi sahihnya, riwayat Imam Bukhari. Ada apa ya kira-kira? Kok ayat kursi disebut ayat teragung oleh Rasulullah, Al-Fatihah disebut surah teragung? Di antara sekian banyak penjelasan dalam tafsir, itu di dalam ayat kursi ada kalimat begini, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali atas izin Allah. Ini juga ayat ini satu-satunya di Quran. Satu-satunya di Quran. Siapa yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas izin Allah. Maksud kecuali atas izin Allah, tidak satupun manusia, tidak satupun rasul, tidak satupun nabi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini cuma satu-satunya di Quran, cuma satu-satunya. Gak ada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa yang diberikan hak untuk memberikan syafaat, cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adanya dalam ayat kursi. Itu diantara alasan dalam kajian tafsir kenapa ayat ini kok masuk dan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat teragung. Tinggal kita memahami syafaat. Syafaat itu apa sih? Syafaat itu adalah, syafaat itu definisinya, syafaat itu artinya doa Rasulullah pada hari kiamat terkait nasib umat. Itu maksudnya syafaat. Kan ada orang salah paham, lah kan Allah yang nolong. Nggak ngerti Pak, berarti nggak ngerti syafaat. Syafaat itu adalah doa Rasulullah kepada Allah di hari kiamat untuk umat. Namanya syafaat. Mau kita didoain sama Rasulullah? Kan pasti mau. Nggak ada yang nggak mau. Sebenarnya dalilnya mah gampang. Itu surah yang namanya pendek. Inna a'tainakal kautsar. Coba itu buka tafsir Ibnu Katsir. Sekarang buka kalau nggak percaya. Pakai bahasa Indonesia. Ayat 1 ya surah Al-Kautsar, tafsir Ibnu Katsir. Apa itu yang namanya Al-Kautsar? Dalam tafsir Ibnu Katsir, Kautsar itu adalah nahrun a'tanihillahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummati. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Kautsar itu adalah sungai yang diberikan oleh Allah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi untuk umatnya. Namanya Al-Kautsar. Di tempat itulah nanti kita ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Quran, berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2, 3. Tadi surah Fatihah. Surah Fatihah itu apa? A'dhamu suratin fil Quran. Surah yang teragung di dalam Quran. Kenapa teragung? Karena memang ada sisi, ada aspek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mananya kita Bismillahirrahmanirrahim, mau dijahar mau disir itu masalah beda. Tapi Bismillah ada itu di dalam di awal surah Fatihah. Kalau kita buka Quran, ya kita buka Quran nih, ada nggak tulisan Bismillah di Fatihah? Nggak ada. Tinggal ada yang baca sir, ada yang baca jahar, itu doang. Tapi tulisan Bismillah ada. Habis Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu artinya apa, Bu? Alhamdu artinya apa? Alhamdulillah. Alhamdu artinya apa? Segala puji. Alhamdu artinya segala puji. Karena ada alnya yang menunjukkan istighraq. Segala puji lillah bagi Allah. Alhamdu artinya segala puji. Rasulullah namanya Muhammad. Muhammad artinya apa? Muhammad artinya apa? Muhammad. Hah? Muhammad artinya terpuji. Alhamdulillah segala puji. Jadi akar kata Nabi Muhammad dengan alhamdulillah itu sama. Hamida yahmadu.
sama-sama puji. Sama-sama puji. Cuman karena Nabi itu tawadhu, Nabi nggak ngomong begini, itu gua. Ayat kursi, ayat teragung, cuman Nabi nggak ngomong itu ada gua. Cuman begitu doang. Tinggal kita ini disuruh buka tafsir, disuruh buka ulumul Quran, biar kita kemudian sampai pada kesimpulan, oh itu maksudnya. Nah, itulah 3 hal, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi dan umumnya buat kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat, rahmat, berkah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم ولك الحمد يا معبود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم ارضنا وارض عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.